Selamat datang di Kronika. Kita semua tahu kota Solo, bukan? Kota yang dikenal karena kehalusan budayanya. Tapi tahukah Anda, kota seindah ini lahir dari tragedi dan pengkhianatan? Solo bukan sekedar kota. Ia adalah sebuah restat peradaban. Ia adalah kota yang dibangun di atas tanah yang dibeli dengan selaksa keping emas setelah keraton lamanya hancur berkeping-keping. Bagaimana sebuah kerajaan besar bisa runtuh secepat itu? Siapa dalang dibalik kehancuran yang memaksa raja memindahkan ibu kota dan melahirkan nama baru Surakarta Hadiningrat? Jawabannya tersembunyi dalam satu peristiwa: geger pecinan. Sebelum Solo, ada Kartasura. Di sana, Sri Susuhunan Pakubuwono II memimpin Mataram. Namun kekuasaannya digerogoti oleh VOC Belanda. Rasa tidak puas ini menumpuk dan bubuk mesiu politik siap meledak. Puncaknya terjadi tahun 1742. Pemberontakan yang dipimpin oleh Sunan Kuning dan kaum anti VOC menyerbu keraton Kartasura. Ini bukan sekedar perang biasa, Niker. Para pemberontak berhasil menduduki dan menghancurkan istana. Coba bayangkan, simbol kekuasaan Mataram ambruk. Bagi Raja Jawa, istana yang hancur adalah pertanda buruk, pertanda malapetaka. Dalam kepercayaan Jawa, istana itu sudah tercemar. Raja harus pergi. Tapi pergi kemana? Mencari tempat baru di tengah kekacauan. Itu bukan sekedar pindah. Itu adalah upaya untuk menyelamatkan roh peradaban Jawa. Pakubuwono II memutuskan untuk pindah. Setelah survei insentif, pilihannya jatuh ke sebuah dusun kecil nan damai di tepi Bengawan Solo, yaitu Desa Sala. Tanah ini dibeli dari kepala desa, Ki Gede Sala, dengan nilai historis selaksa keping emas. Bukan hanya dibeli, perpindahan ini dilakukan dengan ritual sakral yang disebut Boyong Kedaton pada 17 Februari 1745. Pusaka, gamelan, hingga pohon beringin pun ikut diboyong. Ini adalah migrasi peradaban yang paling termasyhur dalam sejarah Jawa. Di tempat baru ini, lahirlah Surakarta Hadiningrat. Nama ini adalah janji. Sura berarti keberanian, dan Karta berarti kesempurnaan atau kemakmuran. Sebuah janji untuk menjadi kerajaan yang lebih baik. Namun, nama populernya adalah Solo. Kenapa? Konon, karena orang Belanda sulit melafalkan Sala. Mereka melafalkannya menjadi Solo. Ironisnya, kesalahan pelafalan kolonial inilah yang kini menjadi identitas kita sehari-hari. Surakarta telah lahir, tapi apakah masalah sudah selesai? Tentu tidak. Kelahiran Solo justru memicu perpecahan yang lebih besar. Perpecahan yang menciptakan dua kerajaan dalam satu kota. Di dalam tembok Surakarta, konflik internal keluarga terus membara. Pangeran Mangkubumi, paman dari Pakubuwono III, memimpin perlawanan VOC yang selalu bermain api, melihat ini sebagai peluang emas. Maka pada tahun 1755 lahirlah perjanjian Giyanti. Ini adalah momen payoff paling pahit. Mataram dipecah menjadi dua, melahirkan Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Dua saudara, dua peradaban, dua kiblat budaya berdiri terpisah. Tapi masalah belum selesai, Kroniker. Ada satu lagi pangeran yang menolak damai, Raden Mas Said, atau yang dijuluki Pangeran Sambar Nyawa. Ia terus melawan sampai akhirnya diakui melalui perjanjian Salatiga pada tahun 1757 yang melahirkan kerajaan ketiga di Jawa Tengah, yaitu Kadipaten Mangkunegara. Bayangkan, dalam satu kota yang bernama Solo, kini ada dua istana yang berdaulat, Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegara. Keunikan ini menjadikan Solo pusat dualisme budaya yang tidak dimiliki oleh kota lain di Indonesia. Meskipun kekuasaan politiknya dipangkas, Surakarta tetap kokoh sebagai benteng budaya. Raja seperti Pakubuwono ke-10 menjadi pelopor kebangkitan seni dan tradisi di abad ke-20. Ia memastikan Solo menjadi tempat di mana tarian sakral, gamelan dan tata krama Jawa terawat sempurna. Solo sempat menjadi daerah istimewa Surakarta setelah kemerdekaan, sama seperti Yogyakarta. Namun, karena intrik dan ketidakstabilan politik pasca 1945, situasi istimewa itu hilang dan Solo akhirnya menjadi kota otonom di Jawa Tengah. Jadi, ketika Anda melintasi kota Solo, ingatlah bahwa kota ini adalah kisah tentang keberanian memulai dari nol. Sura dan Karta, sebuah peradaban yang menolak mati setelah dihancurkan. Ia lahir dari perpecahan, tetapi tumbuh menjadi pusat persatuan budaya. Bagaimana menurut Anda, Kroniker? Kisah mana dari Solo yang paling menarik? Tulis kolom komentar di bawah. Saya dan ini adalah Kronika. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.